ya, itu rugi dong katanya dipotong gitu ya. Perusahaan wajib membayar dan memotong iuran dari suami istri yang kerja di perusahaan yang sama. Itu pun wajib. Halo sahabat JKN, selamat datang di JKN Pod episode 2. Dan hari ini kita bakal membahas tentang kepesertaan dalam program JKN. Pas banget hari ini kita sudah menghadirkan bintang tamu yang juga berpengalaman dalam bidang kepesertaan. Di sini sudah ada Pak Asep di sini. Halo, selamat siang Pak Asep. Halo Mbak Lia, selamat siang. Selamat siang. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu Pak sama sahabat JKN di luar sana dan sekalian disapa. Silakan Pak. Baik, selamat siang sahabat CKN, saya Asep Komarudin, saya sebagai Kepala Bagian Kepesertaan di Kantor Cabang Palangkaraya. Saya doakan semoga sahabat CKN selalu sehat, selalu ceria, dan tetap sukses. Amin. Terima kasih Pak Asep sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di JKN Pod hari ini. Karena hari ini kita semua dan teman-teman sahabat JKN di luar sana perlu banget nih informasi mengenai kepesertaan dalam program JKN nih Pak. Kira-kira ada apa aja sih gitu selain mandiri ya? Karena tidak semua masyarakat tahu dengan jelas dan detail dari kepesertaan program JKN ini sendiri. Oke, baik Mbak Lia. Jadi sebenarnya untuk program JKN ini kepesertaannya itu ada dua segmen besar sebenarnya ya. Ada segmen PBI atau penerima bantuan iuran dan ada segmen non PBI atau non penerima bantuan iuran. Nah, untuk penerima bantuan iuran sendiri itu ada dua, ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBN dari kantor pusat, kemudian ada penerima bantuan iuran APBD itu dibiayai oleh anggaran pendapatan daerah atau disebut dengan pemerintah daerah. Kemudian untuk yang non PBI tadi itu ada yang memang masih banyak. Selain mandiri tadi yang disebut dengan pekerja bukan penerima upah, itu ada pekerja penerima upah atau disebut PPU ya. Nah, itu ada beberapa macam. Ada pekerja penerima upah swasta yang itu dikerja di perusahaan, buruh pabrik gitu ya. Nah, kemudian ada juga pekerja penerima upah penyelenggara negara. Itu ada TNI, ada Polri, ada PNS gitu ya, ada pejabat negara, hakim dan lain-lain. Memang itu disebutlah mungkin PNS lah yang sering terkenalnya gitu ya untuk yang penyelenggara negara ini. Kemudian selanjutnya adalah yang bukan pekerja. Itu adalah pensiunan. Karena ada pensiunan yang TNI, Polri, PNS, ada juga yang pensiunan swasta. Nah, itu macam-macam. Jadi ada beberapa yang untuk pekerja penerima upah. Itu tadi dari pekerja penerima upah ada banyak Pak ya. Jadi kalau misalkan ini Pak, seringkali di masyarakat itu punya kebingungan atau pertanyaan dengan pasangan yang statusnya sama-sama bekerja Pak. Suaminya misalkan bekerja di institusi mana, istrinya juga sebagai pekerja di salah satu institusi juga. Kalau kasusnya seperti itu Pak, kepesertaannya itu gimana sih Pak? Boleh dijelasin nggak Pak? Jadi kalau suami dan istri sama-sama bekerja ya, nah itu memang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 disebutkan di pasal 14-nya dalam hal pasangan suami istri sama-sama bekerja, maka perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya itu di masing-masing perusahaannya dan membayar iuran gitu. Jadi memang wajib didaftarkan keduanya. Berarti untuk pasangan pekerja itu yang menghandle dan mendaftarkan adalah dari pihak pemberi kerjanya ya Pak ya. Kalau sistem iurannya dalam segi iuran itu seperti apa Pak kalau misalkan dari pekerja? Siap. Jadi biasanya nih sering juga banyak yang nanya Mbak Lia. Jadi ketika ada sama perusahaan atau pekerja yang sama-sama bekerja, itu rugi dong katanya dipotong gitu ya. Padahal sudah mendapat tanggungan dari istrinya atau suaminya. Memang selama ini kan yang membayar iuran itu hanya pegawainya. Jadi ketika anak atau istrinya itu nggak ada iuran. Jadi ketika misalkan nih suaminya bekerja, nah untuk anak istrinya itu nggak dapat iuran. Mau anaknya 1, 2, 3 itu nggak dapat iuran. Jadi dalam hal ini ketika sama-sama bekerja karena
perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya, sehingga perusahaan wajib membayar dan memotong iuran dari karyawannya. Makanya wajib dua-duanya didaftarkan dan dibayarkan iurannya. Oke, jadi seperti itu ya Pak kalau dari segi iurannya. Berarti artinya dari segi tanggungan itu suami misalkan mau jadi tanggungan dari istrinya atau sebaliknya itu bisa nggak Pak Sep? Ya, kalau memang sama-sama bekerja itu tidak bisa. Oke, Jadi nggak harus bisa, ya. didaftarkan oleh masing-masing perusahaannya. Jadi bukan hanya gini sini ya, bukan hanya suami istri yang bekerja di masing-masing perusahaan. Tapi misalkan ada suami istri yang kerja di perusahaan yang sama, Oke. itu pun wajib didaftarkan dua-duanya dan dipotong iurannya dan dibayarkan iurannya. Jadi bukan hanya yang beda perusahaan, satu perusahaan pun tetap harus didaftarkan. Oke. Gitu. Jadi gitu Pak ya. Kalau misalkan sekarang kita bergeser ke hak kelasnya nih misalkan dari pasangan suami istri ini didaftarkan tadi secara terpisah oleh badan usaha atau pemberi kerjanya. Gimana terkait dengan hak kelasnya Pak? Kalau misalkan ada perbedaan hak kelas, mungkin itu seperti apa dari program JKN sendiri? Oke, jadi di pasal selanjutnya di Perpres 82 tahun 2018 disebutkan bahwa dalam hal pasangan suami istri itu didaftarkan dan memiliki hak kelas yang berbeda, misalkan suaminya kelas 1, kemudian istrinya kelas 2. Yes. Nah, itu ketika dirawat itu si istrinya tadi bisa mengikuti hak kelas perawatan suaminya. Jadi oke. misalkan di rumah sakit dirawat nih si istrinya nih, walaupun di perusahaannya dibayarkan kelas 2, karena suaminya didaftarkan di perusahaan suaminya ini kelas 1, itu haknya boleh ikut ke suaminya dengan syarat harus dilaporkan ke kita, Mbak. Jadi si suami atau istrinya itu melaporkan bahwa suaminya memiliki hak yang lebih tinggi, sehingga nanti kita akan hubungkan di aplikasi kita bahwa si istrinya ini mengikuti hak kelas 1, sehingga nanti ketika dirawat di rumah sakit otomatis haknya pun ikut ke hak suaminya. Oke, jadi gitu ya Pak. Bisa jadi ya jawabannya Bisa. Tapi kalau misalkan suaminya terdaftar di kelas 1, istrinya di kelas 2 dan akhirnya si istri mengikuti kelas suaminya ketika dirawat, itu apakah akan ada pembayaran sendiri terkait selisih biaya atau seperti apa Pak? Oh, tidak. Karena memang walaupun tadi dibayari haknya kelas 2, karena tetapi nanti ikutnya kelas 1 suaminya, tidak ada biaya. Nah, makanya untuk melihatnya, Mbak Lia, saya sarankan suami istri ini yang sama-sama bekerja ini download aplikasi mobile JKN. Sehingga nanti kelihatan di situ, walaupun nanti di perusahaan si istrinya haknya kelas 2, tapi di aplikasi mobile JKN ketika sudah kita hubungkan di aplikasi kita, otomatis haknya akan muncul haknya kelas 1 gitu. Oke. Jadi sebenarnya perbedaan kepesertaan yang terpisah antara pasangan ini dan hak kelasnya berbeda juga bukan sebagai penghalang dan tidak jadi hal yang mempersulit ketika butuh pelayanan kesehatan ya Pak ya. Oke. Itu kalau dari orang tuanya misalkan pasangan yang sama-sama bekerja ya Pak. Kalau dari segi anak dari pasangan ini, orang tuanya memiliki kepesertaan yang masing-masing berbeda Pak. Anak-anaknya nanti didaftarkan ikut ke yang mana Pak? Boleh dijelasin nggak? Oke, baik. Jadi untuk anaknya ini nanti itu dimasukkan atau didaftarkan ke orang tua yang memiliki hak lebih tinggi, Mbak. Oke. Jadi misalkan tadi karena suaminya lebih tinggi gitu ya, berarti nanti anaknya didaftarkan ikut ke orang tuanya atau ke ayahnya. Nah, tapi ketika nanti ternyata si istrinya yang lebih tinggi, kita akan daftarkan ke istrinya untuk yang lebih tingginya. Nah, nanti pun tapi ini ada catatannya, Mbak. Untuk anak ini hanya sampai usia 21 tahun. 21 tahun. Iya. Tapi kalau sedang kuliah boleh sampai 25 tahun. Tetapi dengan syarat harus melaporkan keterangan kuliahnya setiap tahun. Jadi setiap ulang tahun anaknya jangan hanya memberi kadonya saja, Mbak. Tapi juga harus melaporkan tentang kepesertaan anaknya agar tetap aktif sampai usia 25 tahun.
Oke, Gitu. jadi kalau misalkan anak itu keaktifannya sampai usia 21 tahun, kalau dia berkuliah bisa sampai 25 tahun dengan syarat melampirkan surat Keterangan kuliah. kuliahnya. Gampang ya Pak ya. Betul. Jadi pasangan ini tadi walaupun kepesertaannya berbeda, ada kemudahan, anaknya juga tetap ada kemudahan Betul, diberikan. iya. Oke. Selanjutnya Pak Asep, saya pengen tahu nih, kalau misalkan dari pasangan pekerja ini iya. memutuskan untuk salah satunya berhenti bekerja gitu, gimana dengan kepesertaannya Pak? Boleh Oke. dijelasin Pak? Baik, Mbak Lia. Jadi ketika istri ini tadi bekerja gitu ya, kemudian salah satunya habis kontraknya atau mengundurkan diri gitu Betul. ya, itu memang pasti perusahaan akan menaktifkan karyawan tersebut. Oke. Tapi nanti si karyawan tadi bisa melaporkan ke perusahaan suami atau istrinya yang masih aktif. Jadi nanti kepesertaannya akan diikutkan ke suami atau istrinya yang masih aktif. Jadi misalkan tadi yang suaminya non aktif nih, berarti langsung aja laporkan ke perusahaannya agar dihubungkan kembali atau digabungkan lagi ke suaminya agar ikut tanggungan suaminya. Jadi nggak ada iuran lagi. Oke, jadi otomatis bisa berada di bawah tanggungan suami atau istrinya yang masih bekerja ya Pak Betul. ya. Oke, jadi gitu Pak ya, pasangan pekerja walaupun terdaftar dari tempat kerja yang berbeda, tetap ada kemudahan ketika memerlukan pelayanan kesehatan Pak ya. Begitu juga dengan anak-anaknya bisa dimasukkan ke tanggungan salah satu orang tua yang memiliki hak kelas yang lebih tinggi, Ya, gitu Pak ya. betul. Oke, lalu terakhir nih Pak, apa kira-kira Bapak ada himbauan nih Pak untuk para pemberi kerja, badan usaha, atau untuk para pekerja, untuk sahabat JKN di luar sana yang sedang aktif bekerja, untuk kira-kira terkait program JKN sendiri, mungkin Bapak ada himbauan, silakan Pak dalam kesempatan ini boleh. Baik, untuk sahabat CKN dan terutama untuk karyawan dan pemberi kerja dalam hal ini perusahaan, saya harapkan memang didaftarkan semua karyawannya. Karena apa? Karena kalau sudah terdaftar di JKN itu sangat banyak keuntungannya. Oke. Satu, sudah dijamin kesehatannya. Yang kedua, perusahaan sudah mengalihkan risiko kesehatan yang awalnya ditanggung oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan. Sehingga nanti ketika ada karyawan yang sakit, otomatis sudah dijamin. Kemudian juga ada keluarga yang sakit, karyawan dan perusahaan sudah tidak perlu lagi memikirkan. Jadi Oke. nanti si karyawannya anteng aja bisa bekerja. Betul. Nah, karyawannya atau maaf keluarganya itu masih bisa ditangani oleh kami dan memang sudah di-cover semuanya satu keluarga gitu. Jadi kami himbau untuk seluruh perusahaan mohon untuk mendaftarkan seluruh karyawannya dan melaporkan gajinya dan keluarganya kepada kami sehingga nanti semuanya tercover Pak. Gitu. Oke, itu tadi obrolan seru kita tentang kepesertaan dalam program JKN yang ternyata cakupan kepesertaannya luas banget ya Pak Asep, Ya. nggak cuma mandiri. Oke, terima kasih Pak Asep Ya, buat sama-sama, Mbak waktunya Lia. sudah berhadir di JKN Pod episode 2 hari ini. Buat teman-teman sahabat JKN di luar sana, jangan lupa untuk terus tonton dan dengerin JKN Pod di episode selanjutnya dan follow Instagram dan TikTok kita di @sahabatjkn.tky. Sampai jumpa di episode selanjutnya.